Ya, selamat pagi sahabat petani milenial. Nah, jadi di hadapan kita ini adalah batang bawah bibit durian masal yang ukurannya sudah hampir 2 meteran teman-teman ya. Sudah setinggi orang dewasa. Nah, jadi inilah ciri-ciri batang bawah yang sehat teman-teman ya, karena ini rutin saya lakukan pengaplikasian atau pencegahan pada hama maupun penyakit. Dan saya akan spill dulu bibit durian yang saya lakukan sistem gundukan ya, atau bibit durian masal yang sengaja saya tanam di gundukan khusus ya, agar mempermudah kita dalam hal melakukan perawatan ya, misalnya pengendalian hama maupun penyakit ya, dan mempermudah kita dalam hal pembuatan bibit skala banyak atau skala besar ya. Nah, jadi ini sudah dilakukan proses okulasi dan sudah berhasil sekitar 90% teman-teman. Dan ada 1-2 yang gagal, namun saya lakukan okulasi kembali. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Ketika hasil okulasi yang kita lakukan dinyatakan berhasil ya, kita lakukan perubahan seperti ini teman-teman ya, bersamaan dengan kita lakukan melepaskan tali pengikat pada okulasi tersebut ya. Nah, jadi ini hasil okulasinya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ini hasil okulasi teman-teman ya, sampai di sana kurang lebih satu gundukan ini terdapat 200 bibit ya, atau 200 pohon kurang lebihnya. Kemudian dan yang ini sudah saya lakukan okulasi karena kemarin dilakukan okulasi gagal dan saya lakukan penyulaman kembali seperti ini juga teman-teman. Karena ini kemarin belum maksimal batang bawahnya karena masih kecil, jadi baru-baru saya lakukan okulasi ya. Jadi yang sebelahnya ini sudah saya lakukan okulasi, tinggal nunggu proses pelepasan tali pengikat ya. Dan ini sudah berusia 22 hari setelah dilakukannya okulasi teman-teman. Kita kasih cukup 25 hari ya, dan dilanjutkan dengan pelepasan tali pengikat. Dan ini saya lihat rata-rata masih segar ya, dan semoga saja ini berhasil. Walaupun tidak 100%, 90% saja kita sudah bersyukur teman-teman. Dan ini satu gundukan ini terdapat 200 pohon ya, karena saya dalam gundukan yang sama, jadi bibit penancapan bibit sama juga jumlahnya ya. Dan ini juga sudah saya lakukan okulasi sekitar 15 hari ya, 15 hari. Dan maaf, ini gulmanya belum sempat saya lakukan sanitasi atau pembersihan gulma karena saya masih sibuk melakukan teknik okulasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi tinggi batang bawah pada bibit durian masal ini sekitar 150 cm ya, atau 1,5 meter ya. Ada juga yang hampir mendekati 2 meteran teman-teman. Dan yang sebelah sini, nah ini sama sekali belum dilakukan okulasi teman-teman, karena saya menunggu batang bawah agar maksimal ya, sama seperti yang sebelah ini ya. Dan ini masih belum sempat saya lakukan okulasi teman-teman, dan rumput yang ada di sekitaran belum saya lakukan sanitasi ya.
Oke teman-teman, kebetulan hari ini saya membawa perlengkapan ya, atau saya ingin berbagi ke teman-teman teknik okulasi yang saya lakukan. Jadi kebetulan saya sudah menyiapkan entries ya, atau batang atas ya sahabat tani. Ini sudah saya lakukan sebagian okulasi teman-teman, dan ada tinggal setengah gundukan saja ya, sekitar 100 pohon di sini yang belum saya lakukan okulasi. Dan kebetulan di sini saya sudah menyiapkan entries atau batang atasnya teman-teman ya. Nah ini untuk varietas atau jenis ini adalah jenis duri hitam teman-teman, dan ini akan saya lakukan okulasi pada batang bawah bibit durian masal ya. Jadi ciri-ciri bibit durian masal yang sehat seperti ini teman-teman ya, tidak ada bercak atau bekas serangan hama atau penyakit teman-teman, dan mulus ya, terlihat mulus seperti ini. Jadi ini tandanya sehat teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, kuncinya di sini sebelum kita lakukan teknik okulasi, terlebih dahulu kita lakukan pemupukan ya. 1 minggu sebelum kita lakukan okulasi, sebenarnya kita harus lakukan pemupukan ya sahabat tani. Bisa kita menggunakan pupuk NPK Mutiara atau yang tinggi fosfat ya. Bisa juga kita gunakan Ponska ya. Nah kemudian selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan pisau okulasi ya, yang tajam dan belum sebar saya asah ini teman. Kemudian saya di sini siapkan gunting pangkas ya. Kemungkinan ada cabang-cabang air yang perlu kita lakukan pemangkasan sebelum kita lakukan okulasi teman-teman. Dan yang terakhir kita siapkan tali pengikat ya, atau tali plastik PE. Nah, dan satu lagi teman-teman, ketika kita lakukan okulasi jangan lupa kita membawa air minum ya. Oke sahabat tani, jadi langsung saja kita lakukan proses okulasinya teman-teman, karena saya sendiri dan lupa juga membawa tripod. Jadi saya skip aja dulu ya, nanti prosesnya tinggal teman-teman sesuaikan ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya lakukan pengupasan ya menggunakan pisau okulasi ya, dan dilanjutkan dengan memilih batang atas atau memilih entries ya. Dan adapun proses pengupasan maupun teknik pengambilan entries saya kira sudah saya bagikan pada video-video sebelumnya ya sahabat tani. Saya kira teman-teman petani sudah paham ya. Dan adapun yang kurang paham nanti bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya ya. Jadi tekniknya seperti ini teman-teman. Kita bersihkan dulu, dan proses ini diarahkan berhati-hati teman-teman, jangan sampai mata pisau mengenai tangan ya. Nah, kita lakukan secara pelan-pelan saja teman-teman, yang penting pelepasan entries berhasil atau tidak ada kecacatan ya. Nah, oke, saya kira ini teman-teman proses pengambilan entries ya pada batang atas ya, dan dilanjutkan dengan menempelkan atau menyatukan entries ke batang bawahnya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ciri-ciri batang bawah yang sehat ketika kita tempelkan entries atau batang atasnya akan menyatu ya sahabat tani ya. Nah dilanjutkan dengan pengikatan ya menggunakan tali plastik yang sudah kita siapkan.
Ya, sekira seperti ini teman-teman. Ini sangat mudah sekali ya sahabat tani. Oke, sahabat tani milenial, ya saya kira sampai di sini dulu ya video dari saya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa perhatikan pada video-video saya sebelumnya ya, mengenai teknik okulasi atau kunci keberhasilan agar proses okulasi berhasil ya sahabat tani. Nah oke, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dalam seputar pertanian. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya selalu dimudahkan. Sekian dan terima kasih.